Ini saya kok yang deg-degan tuh Bu, yang wawancara. Saya yang dedek ini. Saya Bu yang deg-degan ini kok malah. Ini berarti benar ya Bu ya, ada istilah atau pepatah mengatakan di balik kesuksesan suami itu ada istri yang selalu keteteran. Betul, keteteran. Keteteran Ya. Ibu ya. Mungkin ini yang jarang atau bahkan tidak ada yang tahu ini. Dulu kok bisa kecantol Cak Hasan, ini ceritanya gimana Ibu? Ya tahu, saya yang kecantol atau Cak Hasan yang kecantol iya, ini. ini nanti perlu diluruskan. Berarti nanti setelah ini harus ngundang Cak Hasan ke sini Ibu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali di podcastnya FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Nah, ini teman-teman pasti kaget ini. Kok yang hadir sekarang beda dengan biasanya ini? Iya, ini seri yang kesekian dan memang saya sengaja hadirkan sosok yang berbeda juga. Tapi di balik itu semua pasti inspirasi yang nanti kita dapatkan tentu sangat luar biasa. Nah, mari kita perkenalan dengan beliau. Selamat datang Ibu. Terima kasih undangannya. Ini saya kok yang deg-degan tuh Bu, yang wawancara. Saya yang dedek ini. Saya Bu yang deg-degan ini kok malah. Iya, ini mungkin pemirsa belum begitu mengenal atau ada yang sudah mengenal. Beliau ini adalah pendamping setia atau permaisurinya Cak Hasan. Ibu Rektor. Matur nuwun lho Bu, sampun kersa rawuh teng mriki nggih. Nah, ini nama beliau adalah Haja Endah Purnomowati, ada Nur Hasannya ya, karena istrinya Cak Hasan. Ya, Bu, ini kita santai saja dan pertanyaan pertama. Ini yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Apa ini Bu, keseruan mendampingi Cak Hasan selama ini? Waduh. Apa ya? Yang jelas harus tabah. Harus sabar. Dan harus bisa menyesuaikan dengan yang jelas karakter beliau yang bla 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 seperti itu. Jadi kita harus bisa mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Iya. Gitu. Jadi nanti kalau ada belok-belok tinggal kita nyelentik gitu aja. Gitu. Jadi seperti itu. Yeah. Jadi sebenarnya tidak terlalu ini, yang penting kita dalam mendampingi beliau itu kita harus betul-betul siap secara mental. Karena beliau itu ya begitulah. Iya. Kita tahu sendiri ya Bu ya. Iya. Ya, ini berarti benar ya Bu ya, ada istilah atau pepatah mengatakan di balik kesuksesan suami itu ada istri yang selalu keteteran. Betul, keteteran. Keteteran ya. Ibu ya. Jadi harus sana sini siapin apa gitu ya yang dibutuhkan. Ya maklum ya, kesibukan Cak Hasan luar biasa dan ini kabarnya sampai Ibu juga merelakan harus resign gitu. Betul. Ya dari pekerjaan rutin yang sudah diimpi-impikan sejak harus resign karena saya sudah sulit untuk membagi waktu, di mana tugas-tugas saya sebagai pendamping yang tentu saja harus siap dalam segala medan untuk mengikuti beliau. Kemudian saya juga sebagai ketua Yayasan di Lab School, kemudian saya sebagai ketua Dharma Wanita yang tentunya saya punya banyak kegiatan untuk ibu-ibu, kemudian selain itu organisasi-organisasi yang lain di tingkat provinsi juga ada beberapa yang saya ampu, jadi saya bingung membagi waktunya sehingga harus muter-muter ya, terpaksalah harus mengalah karena memang harus ada yang mengalah. Harus ada yang dikorbankan. Ya. Betul. Bukan dikorbankan. Perjuangan ini perjuangan ini harus ada yang disisihkan, mana yang diutamakan begitu ya. Harus bisa membedakan mana yang harus saya utamakan, mana yang saya harus mengalah. Iya. Gitu. Berarti
ini adalah benar-benar contoh istri yang patut ditiru oleh ini warga semuanya, warga Dharma Wanita UNESA ya. Nah, mungkin ini yang jarang atau bahkan tidak ada yang tahu ini. Dulu kok bisa kecantol Cak Hasan, ini ceritanya gimana Ibu? Ya tahu, saya yang kecantol atau Cak Hasannya kecantol iya, ini nanti perlu diluruskan. Berarti nanti setelah ini harus ngundang Cak Hasan ke sini Ibu. Betul. Buka rahasia nih. Kalau nggak boleh dibuka gimana? Nah, ini untuk umum kok. Untuk umum ya, untuk pelajaran ya, Bu. Ya, awalnya kita sama-sama mahasiswa. Saya dulu di FBS, ya. Saya dulu mahasiswa jurusan Bahasa Jawa di Fakultas Bahasa dan Seni. Kemudian beliaunya mahasiswa di Fakultas Olahraga waktu itu masih FPOK. FPOK. Kemudian kita sama-sama ini pelatihan persiapan untuk KKN itu, Penlat ya, ketemunya di situ. Saya tuh orangnya suka sebel kalau lihat orang-orang yang nggak teknik gitu ya. Nah, ketika saya duduk waktu itu kelompok kita kan duduk berkelompok dengan teman-teman dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok saya itu dapat bagian di belakang. Nah, tiba-tiba beliau tuh datang duduk di situ terus tidur ngorok. Teman-teman saya ini anak mana sih, kurang ajar banget gitu. Teko-teko kok turu gitu. Terus saya usil. Saya kan ada teman yang bawa remason itu, saya toletkan ke dia. Itu kayaknya jampi-jampi. Peletnya jalan ini. Remason peletnya. Iya, betul remason. Iya. Jadi di situ awalnya ketemu, kemudian berlanjut ke pertemanan. Nggak tahu dia sering datang ke fakultas kejurusan. Iya. Meeting Tresno Jalaran Songko Gelibet. Betul. Dulu fakultas olahraganya di mana dulu? Di Kawung. Di Kawung. Ya. Ibu di sini, di Ketintang. ya, jauh di Ketintang. Loh, Bu. Jauh, makanya. Kawung itu mungkin teman-teman belum tahu ya. Kawung itu di dekatnya gedung DPRD Jawa Timur, Indrapura ya. Di Takmiria, sementara Ketintang sini jauh loh. Ya. Makanya asam di laut, garam di laut, asam di gunung itu ketemunya di Belanga jadi sayur asem. Waduh, iya. Ini di sini ada dua supporter ini yang sangat-sangat terhibur oleh kita nih. Ya, jadi itu ya kisahnya mengapa kok nggak tahu ya. Ini nanti Cak Hasan perlu konfirmasi langsung ini. Siapa dulu yang sebenarnya nembak ini ya. Oke, jadi itu latar belakang mengapa akhirnya Ibu menjadi pendamping setia Cak Hasan hingga saat ini. Nah, Bu, kalau di organisasi kan begitu banyak, Bu. Bagaimana membagi waktunya, Ibu? Ya, kita kalau yang di provinsi itu kan sudah ada yang ngatur mereka. Saya menyesuaikan dengan kegiatan saya di UNESA dan di Lab School. Kalau terpaksanya bentrok, maka saya harus bisa menata apakah yang di UNESA ini yang akan saya utamakan atau yang saya mengalah untuk yang di luar. Maka saya lihat dulu untuk mana yang lebih saya utamakan seperti itu. Kalau di UNESA sendiri kan sebagai ketua Dharma Wanita juga ketua yayasan yang di Lab School. Ini padat. Saya kira kelihatannya sepertinya padat sekali ya, Bu ya. Berapa sih Bu anggotanya, Bu, untuk yang Dharma Wanita? Dharma Wanita itu ya harusnya satu universitas, semua perempuan, semua wanita yang ada di Universitas Negeri Surabaya ini adalah anggota Dharma Wanita, baik itu dosen, tendik, kemudian istri dosen, istri tendik maupun pensiunan atau istri pensiunan itu semua anggota Dharma Wanita. Berarti besar sekali, Bu ya? Ya. Gimana, Bu, mengondisikan orang sebanyak itu? Ya, pokoknya kita bisa ngomong. Jadi selama kita pada posisi yang sekarang, saya harus bisa menyelami mereka, saya harus bisa berbaur dengan mereka, saya tidak memposisikan diri sebagai siapa saya, tetapi saya harus memposisikan diri sebagai
keluarga mereka, Oh, anggota gitu mereka. ya. Nggih. Kalau kegiatan rutinnya apa Bu yang bisa menyentuh kepada mereka ini? Saya berprinsip bahwa ibu-ibu anggota Dharma Wanita itu harus kuat, kompak dalam kekeluargaannya. Kemudian kalau ada pertemuan-pertemuan harus membawa hasil, yang bisa untuk diimplementasikan pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada tetangga atau lingkungannya atau pada orang lain. Gitu ya. Jadi setiap pertemuan Dharma Wanita itu saya selalu mengadakan suatu kegiatan yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain. Oh iya ya, jadi pokoknya intinya ibu ini berupaya bagaimana warga Dharma Wanita UNESA itu bisa guyup rukun, ya, satu sama lain bisa saling membantu. Dan prinsipnya satu lagi seperti yang disarankan Pak Rektor yaitu bahagia. Bahagia, ya betul. Makanya saya ada beberapa tim, yaitu ada tim Ekoprint. Itu tidak hanya dari satu fakultas, tetapi anggotanya mereka pengurusnya itu ada dari beberapa fakultas. Kita berkumpul jadi satu. Kemudian yang baru ini yang lagi heboh itu Lion Dance. Iya. Lion ini Dance di mana-mana Bu. Saya tiap kalau di rektorat itu selalu dengar ini. Namanya khas banget ya. Karena Lion Dance ini bisa menjadikan seluruh warga Dharma Wanita itu menjadi bersatu. Ya, rukun, kompak, walaupun terjadi apa semuanya harus bersatu. Karena Lion Dance ini penggambaran dari perbedaan yang yang di sana-sana punya masalah, tapi ketika bertemu di dance ini, di grup dance ini, mereka semuanya sudah lupa. Jadi kita bergerak begini itu salah, kita tertawa, kita pokoknya bahagia dan semua bahagia. Jadi tujuannya adalah menyehatkan mental dan juga badan gitu ya. Dan mengompakkan karena gerakan itu kalau tidak kompak kan nggak bagus ya. Jadi dengan kita lambangkan gerakan-gerakan di dance itu kalau kita bisa kompak berarti kita. Itu yang komando Ibu sendiri atau ada tim yang? Saya ada tim yang menangani ini. Semua ada timnya. Jadi di Ekoprint ada timnya, di Lion Dance ada timnya, di tim yang lain juga ada timnya. Ini berarti ada tim untuk membentuk koreografi dan lain-lain. Sudah ada sendiri Bu ya? Ada sendiri. Wah, keren-keren. Jadi saya tidak mau terjun langsung. Jadi saya hanya memayungi mereka. Jadi untuk menciptakan kebersamaan warga ini diupayakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Lion Dance Bu ya. Di antaranya Lion Dance itu ya. Iya. Nah ini kan kalau bicara perbedaan, ini saya itu Bu paling dulu ya. Awal-awalnya itu paling kaget ketika Cak Hasan menggunakan sepatu warnanya beda. Ya, sama. Oh iya, sama ternyata. Nah itu kaget saya, loh ini maksudnya apa sih? Nah baru belakangan tahu, oh ini ada maknanya ternyata. Filosofinya ada. Kalau Ibu sendiri saat itu gimana Bu? Kaget atau gimana? Ada model seperti Cak Hasan kayak gitu? Enggak juga. Ya. Karena ternyata saya itu karakter beliau. Oh, sudah seirama. Itu awalnya celana pendek. Oh iya, celana pendek. Awalnya celana pendek itu memang saya yang menginisiasinya. Iya, gitu ya. menginisiasi karena apa? Awalnya itu kan itu bukan beli jadi ya. Jadi saya tuh beli kain. Sebenarnya bukan belinya itu beli kain yang bagus meteran itu enggak. Saya awalnya beli kain kiloan. Karena beliau itu kan sukanya pakai celana pendek. Iya. Nah, pakai celana pendek kemudian kita jahitkan dan ada sisa-sisa kain. Saya bilang udah sisanya kain itu disambung-sambung aja, dibuat sisian gitu. Terus beliau tuh, kok sisian? Saya bilang, enggak apa-apa, beda tapi tetap satu. Saya Jadi celana yang sisian ini melambangkan kaki kita yang dua yang
kalau hanya satu itu kita tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau dua beda kemauan kita, tapi kita tetap bersama. Jadi seperti itu. Ternyata Cak Hasan ini kalah lagi nih, 1-0 lagi dengan Ibu ini. Ternyata idenya ini diambil dari idenya Ibu celana, ini ya. Dari ide celana dulu baru diwujudkan menjadi sepatu. Ya, itu kalau di kegiatan sehari-hari seperti itu. Kalau di lab school sendiri gimana Ibu? Kalau di lab school saya tuh sebenarnya enggak punya tujuan yang selain ini. Saya ingin lab school itu betul-betul bisa menjadi ujung tombak pendidikan khususnya di Surabaya, di Jawa Timur. Lab school ini bisa seperti jargonnya UNESA, satu langkah di depan dari sekolah-sekolah yang lain, menjadi sekolah yang betul-betul dicari, sekolah yang betul-betul diminati oleh warga. Jadi saya menginginkan bahwa lab school itu teratas, satu tingkat di atas sekolah-sekolah yang lainnya. Satu tingkat saja kalau UNESA satu langkah di depan, kalau lab school satu tingkat di atas sekolah yang lain. Ini sudah ada berapa nih? Ada sekolah di lab school itu mempunyai 9 lembaga di 4 lokasi. Dan mungkin ini satu-satunya lab school yang mempunyai SMK di Indonesia. Jadi mulai dari prasekolah sampai SMA. Ya, SMA, SMK. Kita mempunyai 2 SD, mempunyai 2 TK, kemudian mempunyai 2 SMP, 3 SMP, kemudian SMA dan SMK. Kemudian penitipan anak. Ini berarti tidak hanya untuk untuk orang UNESA ya yang sekolah di sana, bisa semua masyarakat? Bisa, semua umum. Makanya saya ingin mewujudkan bahwa lab school betul-betul sekolah atau lembaga pendidikan yang dicari, yang paling dicari oleh masyarakat. Karena itu saya kemarin terharu, saya bangga dengan teman-teman di lab school karena untuk tahun ke depan kita sudah punya siswa. Jadi untuk tahun ke depan kita sudah punya siswa. Jadi itu yang saya membuat kerja keras Bapak Ibu guru di lab school. Karena ketika saya masuk pertama kali itu betul-betul saya pekerjaan berat untuk lab school. Ya alhamdulillah sekarang juga sudah dibentuk lembaga yang menangani membantu untuk menyambungkan kebutuhan lab school dengan UNESA. Jadi menyambungkan lab school dengan UNESA yang kemarin sulit sekali saya tembus, sekarang alhamdulillah sudah berjalan dan lab school sudah mulai betul-betul tampak. Iya. Terakhir ini Bu, ada nggak nih Bu kesan atau sesuatu yang menurut Ibu paling menarik tentang FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan? Waduh, ini FIKK tuh luar biasa. Luar biasa Ibu ya. Kompaknya luar biasa. Kompak luar biasa. Tidak hanya warganya, bapak-bapaknya, tendiknya atau dosen-dosennya, ibu-ibunya pun kompak luar biasa. Ini yang saya rasakan. Saya pernah memberikan tugas kepada FIKK untuk mengadakan sebagai PIC Baksos waktu itu masih dalam rangka dalam COVID kemarin. Saya itu kadang-kadang ibu-ibu tuh kan datang nanti hanya ngetok foto terus mundur pergi pamit. Nah ini ternyata di FIKK itu luar biasa, semua terjun, bahkan bapak-bapaknya juga ikut membantu. Jadi luar biasa ya. Jadi salut ya Bu ya untuk FIKK ya. Luar biasa. Ya, makanya kita hadirkan Ibu ini sebagai motivator kita sekaligus ya, supaya teman-teman FIKK ini ya selalu memantau ini, mendengar dan menyaksikan podcast FIKK yang satu-satunya ada di UNESA ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya waktu dan kesempatannya, mudah-mudahan sehat selalu. dan diberi kemudahan ya untuk kita bersama. Amin. Terima kasih
penonton semuanya yang masih memantau atau menyimak podcast kami di FIKK Podcast yang selalu hadir di kanal YouTube FIKK Podcast Universitas Negeri Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.